Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan nanti pekerjaan kita diambil alih sama robot? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Oke, kita langsung bahas aja topik yang lagi panas-panasnya nih, Artificial Intelligence atau AI, dan gimana dampaknya ke dunia kerja di Indonesia. Pertanyaannya simple, tapi penting banget. AI ini sebetulnya ancaman atau malah jadi peluang buat kita? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita bakal bedah bareng-bareng. Pertama, kita lihat dulu sejarah singkat AI. Terus kita cek dampaknya di Indonesia sekarang, apa aja tantangannya, dan terakhir, kita intip solusi dari pemerintah. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama yang perlu kita tahu, AI itu bukan hal baru yang tiba-tiba muncul kemarin sore ya. Ini tuh hasil pengembangan selama puluhan tahun. Perjalanannya tuh luar biasa banget. Semuanya dimulai dari konsep di sebuah konferensi di tahun 1956. Terus, lompatan besarnya terjadi di tahun 1997. Momen ikonik waktu komputer Deep Blue ngalahin juara catur dunia, Garry Kasparov. Itu bukti pertama, mesin bisa mikir strategis. Dan puncaknya, ya tentu saja, lahirnya ChatGPT di 2022 yang bikin teknologi AI canggih ini bisa kita pakai sehari-hari. Nah, sekarang kita balik ke Indonesia. Gimana sih dampaknya saat ini? Bisa dibilang, AI ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi menguntungkan, di sisi lain, ya gitu deh. Bikin ada paradoks di dunia kerja kita. Gini, di satu sisi, otomatisasi mulai menggantikan pekerjaan yang, ya gitu-gitu aja, yang berulang. Kayak di pabrik, di bank, atau bagian administrasi. Tapi, di sisi lain, ini yang seru, AI justru ngebuka banyak banget profesi baru yang butuh kreativitas dan analisis. Contohnya, data analis, AI spesialis, content creator, dan banyak lagi peluang di gig ekonomi yang beberapa tahun lalu belum ada sama sekali. Coba kita lihat angkanya, biar lebih kebayang. Menurut riset McKinsey, ada sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia yang berisiko digantikan sama otomatisasi sampai tahun 2030. Wow, angkanya gede banget ya. Wajar kalau kita jadi agak khawatir. Tapi tunggu dulu. Ini kabar baiknya. Riset yang sama juga bilang, di waktu yang sama justru bakal ada 27-46 juta pekerjaan baru yang tercipta. Jauh lebih banyak kan? Jadi, intinya bukan pekerjaannya yang hilang, tapi bergeser. Jenis pekerjaannya jadi beda. Nah, disinilah tantangannya. Nah, pergeseran besar ini pastinya nggak mulus-mulus aja. Ada dua tantangan besar atau gap yang harus kita hadapi bareng-bareng, yaitu soal keterampilan dan soal regulasi. Soal keterampilan ini beneran nyata loh. Coba bayangin, 56% mahasiswa tingkat akhir itu merasa pesimis sama prospek karir mereka. Mereka khawatir ilmu yang dipelajari di kampus jangan-jangan udah nggak relevan lagi sama dunia kerja yang sekarang serba AI. Tantangan kedua itu soal regulasi. Sekarang kan jutaan orang kerja di gig ekonomi ya, jadi pekerja lepas, freelancer gitu. Masalahnya, aturan ketenaga kerjaan kita itu dibikin buat pekerja kantoran zaman dulu. Akibatnya, ada zona abu-abu di mana para pekerja digital ini seringkali nggak punya perlindungan hukum atau jaminan sosial yang jelas. Terus gimana dong cara kita ngadepin dua tantangan tadi? Nah, pemerintah Indonesia ternyata udah nyiapin strategi besar yang namanya 9 lompatan ketenaga kerjaan. Ini semacam peta jalan buat ngebantu kita melewati masa transisi ini. Dari 9 langkah itu, ada 3 yang penting banget buat kita bahas. Pertama, Balai Latihan Kerja atau BLK diubah jadi lebih modern. Ini jelas buat ngatasin skill gap. Kedua, fokus ke pengembangan talenta muda biar siap bersaing. Dan yang ketiga, ini buat ngatasin regulation gap, pemerintah mau membangun ekosistem digital ketenaga kerjaan. Tujuannya, biar semua pekerja, termasuk yang freelancer, dapat perlindungan. Jadi, setelah kita lihat sejarahnya, dampaknya, tantangannya, sampai rencana solusinya, pertanyaan tadi balik lagi ke kita masing-masing. Teknologi itu pasti akan terus maju. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI bakal mengubah dunia kerja, tapi seberapa siapkah kita, baik sebagai individu, masyarakat, atau sebagai bangsa, untuk beradaptasi dan menyambut masa depan kerja yang baru ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.